Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan suasana yang sangat menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal bagian-bagian penting dari ventilator mekanik dan bagaimana cara pemasangannya. Baik, kita mulai keterampilan untuk pemasangan ventilator mekanik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad. Saya sebagai mahasiswa profesi nurse angkatan 25 Universitas Jenderal Sudirman. Ya, di sini saya akan mereview mengenai bagian-bagian dari ventilator Puritan Bennett tipe 840. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dimulai dari yang sebelah atas ini. Kalau kelihatan itu adalah GUI atau Graphic User Interface. Di sini bisa kita mudahnya sebut sebagai monitor. Ya, jadi nanti input yang kita setting ini terbelah menjadi dua monitornya. Jadi input yang kita setting nanti ada di sebelah bawah dan output yang hasil settingannya nanti hasil dari pasien setelah diberikan dosis dari dokter tertampil di sebelah atas. Nanti setelah saya operasikan di tahap berikutnya akan terlihat. Berikutnya ada BDU atau Breath Delivery Unit yang ada di tengah di sini. Ini namanya BDU satu set. Ini fungsinya sebagai pengganti pernafasan kita yang dari alat. Jadi mesinnya yang berada di tengah ini namanya BDU. Kemudian yang paling bawah ini adalah BPS atau cadangan sumber daya. Ini yang kecil, ini BPS. Ini sebagai cadangan sumber daya kalau misal nanti waktu kita mengoperasikan ventilator ke pasien ternyata listriknya padam, ventilator tidak langsung mati. Nanti ada cadangan daya yang bisa digunakan untuk mempersiapkan stabilisasi listriknya, sumber dayanya. Yang paling bawah ini sendiri adalah kompresor. Yang rangka ini namanya kompresor card untuk meletakkan perangkat semua yang ada di ventilator ini, jadi diterangkai dalam satu kerangka kereta tersebut. Untuk bagian monitor ini nanti ada beberapa bagian dan ini ada panel-panel khusus. Nanti akan saya jelaskan ketika ventilatornya sudah saya nyalakan. Ventilator terdapat dua kabel atau port. Itu untuk yang pertama ini yang kuning, ini untuk power ke sumber daya AC atau ke listrik, untuk kita salurkan ke sumber daya listrik. Untuk yang kedua ini adalah oksigen hose. Ini nanti akan kita salurkan ke sentral oksigen yang ada di sebelah sana yang sudah disediakan. Nanti ini kita pasang ke sana. Kemudian ini di BDU yang tengah ini, di BDU ini ada pernafasan yang dari alat. Jadi alat itu mensupport pernafasannya untuk menggantikan pernafasan kita. Ini disediakan filter inspirasi yang di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kanan ini filter ekspirasi. Ini disediakan tabung untuk menampung cairan yang berlebih atau sekret bisa masuk nanti kalau terlalu lembab penghasilan cairan. Berikutnya ya ini yang ada di tengah ini namanya humidifier. Ini bisa dilepas seperti ini. Kalau mau dilepas ini nanti kita isi menggunakan cairan seperti aqua bides. Ada level pengisiannya nanti ada di sini, maksimal pengisiannya berapa, tidak ada pengaturannya. Ini nanti ada tombol power dan pengaturan suhunya berapa, seperti itu. Humidifier ini kan gunanya digunakan untuk pelembab sebelum udara dari alat itu masuk ke tubuh pasien. Jadi dilembabkan dulu untuk menyesuaikan dengan udara yang ada di tubuh kita.
Terus fungsi humidifier ini bisa digantikan dengan HME yang hijau ini, lebih memudahkan praktis. Jadi HME ini kepanjangannya itu Head and Moisture Exchange. Jadi nanti difungsikan untuk menggantikan fungsi dari humidifier sebagai pelembab juga di sini. Kemudian berikutnya ya ini yang selang putih ini namanya sirkuit. Jadi sirkuit ini juga disesuaikan dengan apakah kita mau memakai humidifier atau kita memakai HME, nanti disesuaikan. Untuk ukuran dewasa dan anak-anak juga menyesuaikan, ada ukurannya sendiri. Kemudian di sirkuit ini terpasang semacam lingkaran seperti ini. Di wadah ini digunakan untuk nebulizer. Mesinnya berada di sini. Jadi pengaturan settingnya nanti di sini untuk nebulizer. Ini pemegang sirkuitnya, ini bisa disetting sesuai kondisi pasien atau posisi pasien yang ada di bed. Jadi kita bisa sesuaikan, ini bisa digunakan. Kemudian untuk ventilator ini kan bisa dipindah karena ini menggunakan roda sehingga bisa mobile sesuai dengan kondisi pasien atau posisi pasien yang ada di rumah sakit, mau ditempatkan seperti apa. Ini untuk mengkalibrasi, ada alat tes lang. Jadi nanti untuk mengetes hembusan udara yang dihasilkan dari alat melalui sirkuit tersebut, nanti dipasang di sini seperti ini. Kita pasang, nanti ini akan menggelembung. Nanti kita akan coba. Ini juga blockway, seperti untuk mengeblok udara atau menahan udara supaya sirkuit bisa terkalibrasi dengan menutup jalur udara di HME-nya. Kita tutup sesuai arahan yang ada di ventilator tersebut. Ini satu lagi, ini tombol power. Tombol power ini untuk menghidupkan, sama untuk SST-nya nanti ada tes kalibrasi ini di sebelah samping, kecil kayak tombol kecil. Nah ini nanti ketika kita kalibrasi sebelum 5 detik ini kita harus pencet dulu supaya bisa dijalankan kalibrasinya. Ya, untuk pengenalan bagian-bagian dari ventilator mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan review mengenai SST atau kalibrasi pada ventilator Puritan Genet 840. Baik, berikutnya saya akan melakukan tahapan kedua, yaitu SST atau short self test atau biasa kita sebut kalibrasi. Di sini jadi alat sebelum digunakan ke pasien, sebelum kita men-setting akvis yang diberikan dokter, dosis-dosisnya yang diberikan berapa, kita harus men-set dulu, harus mengkalibrasi dulu alat supaya nanti diketahui apakah ada kebocoran pada sirkuit dan pada jalur ekspirasi dan inspirasi di sini sudah terkalibrasi semua. Baik, kita mulai. Pertama kita melakukan ventilator dengan menekan tombol power. Ya, ini kita tampilannya terbagi menjadi dua monitornya. Jadi ini yang settingan kita yang bawah, nanti outputnya yang atas, yang hasil dari pasiennya nanti tertampang di atas. Ini tadi kita sebelumnya sudah menyalurkan dengan listrik dan sudah menghubungkan ke out oksigen. Ya. Ini ada 3 menu untuk pengeset pasien baru, pasien yang sama, misal kelanjutan dari pasien yang sama, ini bisa langsung kita pilih. Cuma ini apabila pasiennya sudah dikalibrasi, kalau ventilatornya belum dikalibrasi kita pilih SST. Di sini short self test untuk kalibrasi sirkuit. Ya, kita sekarang pilih SST. Kemudian kita tekan tesnya di sebelah samping sebelum 5 detik. Nah, akan muncul layar seperti yang ada di monitor. SST setup. SST setup ini di sini kita harus men-setting
Apa yang perlu dikalibrasi pada tahapan SST ini? Pertama, kita pilih jenisnya, apakah dewasa atau anak-anak atau yang lain, seperti itu. Untuk humidifier-nya, tipenya apakah HME atau menggunakan humidifier yang bawaannya yang besar ini. Jadi kita kan di sini sudah menggunakan HME, jadi kita pilih HME. Ya, sudah sesuai, kita pilih, terus kita tekan accept untuk menyetujui settingan yang kita berikan. Nah, berikutnya alat akan melakukan kalibrasi keseluruhan. Ada beberapa tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, kalibrasi flow sensor test. Ini sensor aliran udaranya. Kita ikuti arahan yang ada di layar monitor. Kita lanjut, ikuti perintah. Kita harus mengeblok udara, jadi kita harus tutup dulu. Kemudian setelah kita tutup, kita tekan accept. Ini sedang mengetes apabila tidak terjadi kebocoran. Di sini akan pas. Membutuhkan waktu berapa detik atau menit untuk mengkalibrasi. Jadi kita tunggu sampai muncul keterangan. Sip. Nah, untuk pengetesan yang pertama sudah selesai, pas, berarti sudah sesuai, tidak ada kebocoran. Untuk kedua, pengetesan sirkuit, tekanan sirkuit pas, berarti tidak ada masalah. Untuk yang berikutnya, sirkuit leak ini sudah pas juga. Kemudian disconnect from pasien, jadi dari pasien ini kita lepas sirkuitnya, kita lepas dulu. Nah, seperti ini kita lepas, kemudian kita set. Kita ikuti perintah yang ada di layar monitor. Nah, kemudian connect to from pasien, kita hubungkan kembali, pastikan sampai rapat, jangan ada kebocoran. Kemudian kita pilih accept lagi. Sudah pas. Tahanan sirkuit berikutnya unblock way, kita buka kembali tadi jalur yang ditutup, kita buka, kemudian kita accept. Ya, kita perintah kembali untuk menutup jalur udaranya, kita tutup kembali, terus kita pilih set unblock way, kita buka kembali, kemudian kita pilih set. Nah, ini SSD sudah selesai semua, sudah komplit. Kita exit SSD, nanti monitor akan mati terus hidup kembali. Nah, kita confirm dengan accept. Nah, selanjutnya hidup kembali. Kita pasang tesnya, apakah alat sudah memberikan aliran udara, bantuan nafasnya. Coba kita siapkan. Nah, ini alat sudah memberikan bantuan nafas pada teslang pengganti pasien. Jadi sebelum proses set, nanti dokter memberikan advis, kemudian kita meng-set setting ventilatornya. Untuk SSD sudah selesai, nanti kita
masuk ke tahap setting ventilator untuk berikutnya. Saya akan melanjutkan setting ventilator sebelum itu kita pasangkan ke pasien. Jadi kita harus men-set alat dulu untuk dosis-dosisnya dan mode yang akan digunakan. Sini ada pilihannya SAM pasien atau new pasien. Misalkan kita dengan pasien baru, kita klik new. Kemudian pada IBW ini berat badan idealnya kita ukur dulu dengan memutar knob sesuai berat badannya pasien yang ada di pasien. Misal kita setting 60. Modenya ini kita klik, ada axis control, ada SIMV, ada mode spontan. Jadi untuk pasien yang baru dengan kegagalan nafas yang akut, ini biasanya kita settingnya axis control karena bantuan nafasnya itu diberikan full oleh alat. Jadi belum ada usaha nafas dari si pasien. Jadi kita sepenuhnya memerlukan bantuan dari alat untuk memberikan bantuan nafas. Misal kita berikan axis control dulu. Terus invasif, ventilator tipe ini ada invasif dan NIV, non invasif. Pada invasif ini untuk pasien dengan yang terpasang ETT, ada di dalam invasif. Kalau untuk yang non invasif ini biasanya kita pada pasien yang tidak terpasang ET, jadi hanya menggunakan semacam sungkup mas, itu biasanya dipasang rapat sekali khusus untuk penggunaan ventilator. Di sini kita pilih yang invasif yang menggunakan ETT. Untuk mandatory type-nya, jadi tipe yang digunakan ini apakah pressure ataukah volume, nanti akan menghasilkan output yang bisa dimonitor. Misalnya kita memilih dengan VC, volume control. Kemudian trigger type, kita pilih V-Trix. Untuk di alat ini biasanya kita tidak men-setting. Kemudian kalau sudah settingan awal selesai, kita pilih continue. Nah, akan muncul tombol-tombol menu untuk mengisi settingan yang diberikan oleh dokter. Ya, jadi pada ruang ICU di sini kan di semua advis pengobatan berada pada pemantauan dokter anestesi. Nanti dari dokter anestesi tersebut memberikan dosis-dosis berapa yang akan diberikan. Misal biasa kita laksanakan di ruangan, misal untuk contoh saja ini, misal ini frekuensi atau ini frekuensi nafas atau RR-nya. Jadi untuk pengisian angka-angka ini tidak ada angka pasti. Ini hanya disesuaikan dengan kondisi pasien, sesuai kebutuhan pasien. Jadi misal kita tentang respirasi atau frekuensi nafas normal pasien itu berapa, kita masukkan saja. Misalkan kita normalnya kita 10 sampai berapa, 14, kita pasang misalkan 10 atau 12. Nah, nanti pada settingan 12 ini nanti akan muncul output di sebelah atas. Nanti setelah kita setting selesai, kita aset, terus ada layar monitor yang ada di atas dari hasil yang kita setting di bawah. Jadi nanti bisa apakah mau dinaikkan atau diturunkan dosisnya, itu kita lihat di monitor yang bagian atas capaiannya. Atau kalau kita belum mengetahui, bisa langsung konsultasi dengan dokter. Bisa kita langsung memfotokan layar monitornya atau lewat WhatsApp atau kita telepon dari output yang keluar. Nanti dokter akan memberikan advis yang baru. Ini volume tidal. Volume tidal rata-rata kita rentang 360-an sampai 400 lebih. Ya kita setting misal 430. Kemudian untuk settingan lain biasanya kita tidak men-set, paling ke trigger. Nah ini
sensitivitas pemicu. Jadi nanti adanya usaha nafas pasien dengan settingan, misalkan kita setting 3, kalau pasien sudah memiliki usaha nafas, jadi nanti ada gelombang yang kelihatan dari layar monitor seperti itu. Kemudian ini fraksi oksigen. Biasanya kita dengan pasien baru yang masih baru terpasang ventilator, kita menggunakan 100% untuk kemudian diobservasi dan nanti perlahan akan diturunkan untuk menghindari keracunan oksigen. Untuk PIP biasanya kita setting dengan rentang 2-6. Sebenarnya tidak pasti seperti itu, sesuai dengan kondisi pasien juga. Cuma kita biasa setting 3. Time inspirasi ini kita menggunakan perbandingan IE rasio dari teori yang diberikan, itu biasanya kita setting 1:2. Jadi dengan memutar knob. Ini ada tulisan 1 perbandingan, kita cari yang angkanya mendekati 2 ya, misal 2,16 atau 1,98. Sudah. Ketika sudah di setting semua, kita klik accept. Settingan yang kita setting tadi itu berada di bawah, nanti kita bisa ubah-ubah sesuai dengan perintah dokter, sesuai kondisi pasien. Jadi ini belum ada pada layar monitor, masih kosong. Tapi kalau kita sudah pasangkan ke pasien, nanti akan ada gelombang-gelombang seperti itu. Nah, kita tes. Nah, nanti yang untuk observasi ke dokter spesialisnya, ke dokter anestesinya, ini adalah hasil yang di atas sendiri. Nah, ini ada PIP, PMIN, PIP, IE rasio, F-tot, FTE dan FE total. Ini sebenarnya ada rumus-rumus penghitungannya dari yang kita setting. Cuma kita biasa langsung melaporkan ke dokternya. Untuk setting selanjutnya dan untuk monitoringnya itu nanti bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pelatihan ventilator selanjutnya. Tahapan ini mungkin saya cukupkan sekian. Untuk kurang lebih settingannya sampai bisa terpasang pasien cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana mengenal alat-alat penting pada ventilator mekanik, bagaimana memasang bagian-bagian dari ventilator mekanik tersebut, dan bagaimana kita belajar men-setting alat ventilator mekanik tersebut sehingga siap digunakan oleh pasien. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa digunakan pada saat Anda terjun ke rumah sakit nanti, terutama di ICU, yaitu unit keperawatan kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.